Salve Wanyambe, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 27 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjananan. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup dalam kebenaran Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengkritik pola hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang penting dan besar pada waktu itu. Mereka adalah public figure yang seharusnya dapat diteladani. Namun pola hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya. Mereka lebih banyak menerima pujian dan penghormatan dibanding dengan pengabdian dan pelayanan kasih. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat terus menampilkan diri sebagai orang suci dengan taat pada perintah agama. Namun sesungguhnya hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Mereka bukan memuji Tuhan, tetapi hanya mau memuja diri sendiri. Oleh sebab itulah Yesus mengecam mereka. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengkritik kemunafikan yang juga berlaku bagi kita. Seringkali ajaran kita tidak sesuai dengan hidup kita. Mengajarkan kasih, tapi menyimpan benci. Bicara persaudaraan, tapi hidup dalam konflik. Menekankan kesederhanaan, tapi justru rakus dan egois. Kita juga perlu waspada terhadap pujian dan penghargaan, sebab jika terikat pada apa yang kita lakukan, kita bisa jatuh dalam kemunafikan. Karena itu, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang benar. Kita tidak sedang ikut-ikutan dalam melakukan hal yang salah, tetapi mengejar dan melakukan hal yang benar. Hal ini bukan hanya berguna untuk diri kita sendiri, melainkan menjadi teladan yang baik bagi yang lain.
Sebagai pengikut Kristus, kita harus menghindarkan diri dari kemunafikan. Kita harus hidup jujur dan tulus. Bukan bermain sandiwara, lalu dengan menampilkan yang baik-baik saja. Sebagai pengikut Kristus, kita berjuang untuk menjadi orang yang tulus tanpa modus kemunafikan. Kita harus bisa meninggalkan jejak yang baik dan dapat dicontoh oleh generasi penerus kita. Jangan sampai kita meninggalkan jejak yang tidak baik yang akan merusak generasi penerus kita. Mari kita berusaha untuk hidup jujur dan apa adanya, walau kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukanlah kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.